Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan lanjutkan materi tentang ACEP preparations. Apa yang akan kita bahas? Nah, sebelum itu saya akan doakan dulu ya bagi teman-teman yang akan menghadapi atau mengikuti tes ACEP ya. Semoga nanti bisa mendapatkan nilai terbaik ya, dan semoga video-video dari saya bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan impian itu. Oke, pada video kali ini kita akan belajar ya mengenali soal-soal yang berupa adverbial clause ya, dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang soal yang berupa adjective clause. Nah, sekarang untuk yang adverbial clause ya. Seperti apa? Nah, sebelum kita mulai membahas contoh-contoh soalnya ya, dan memahami seperti apa sih ciri soal berupa adverbial clause itu, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru bergabung atau belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi video-video bahasa Inggris lainnya yang tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Alright, ini dia ciri-ciri soal dengan adverbial clause ya. Jadi untuk bisa mengerjakan dengan baik, tentunya teman-teman harus tahu dulu ya ciri soal yang berupa adverbial clause itu seperti apa. Nah, ciri-ciri soal dengan adverbial clause adalah memiliki konektor yang berupa subordinating conjunction ya. Nah, contohnya misalnya when, since ya, as, kemudian after, before, because, though, although, so that, now that, if, as if, where, while, etc. dan sebagainya. Karena masih banyak ya, masih banyak conjunction yang tidak saya sertakan di sini, dan sebagian besar ya, atau bahkan di semua buku-buku ataupun referensi ya yang membahas tentang adverbial clause itu tidak ada yang menyebutkan batasan tertentu ya atau jumlah fix dari subordinating conjunction. Nah, biasanya dituliskan common begitu ya, common subordinating conjunction atau sekedar example ya. Nah, jadi yang teman-teman temui di buku-buku ya, kemudian di banyak referensi termasuk yang saya tuliskan di sini, ini adalah contoh ya subordinating conjunction pada adverbial clause yang sering kita temui gitu. Nah, teman-teman bisa cek lagi ya di sumber-sumber yang lain contoh-contoh lain selain apa yang ada di sini subordinating conjunction, karena memang ada banyak ya, beda dengan jenis conjunction yang lain. Nanti kalau kita sudah bahas compound sentence, nah ada conjunction tertentu yang jumlahnya itu tidak banyak sehingga mudah untuk diingat. Oke ya, nah jadi jika teman-teman menjumpai soal ya dengan conjunction, salah satu conjunction di sini ya, atau subordinating conjunction yang lainnya ya, nah itu artinya bahwa soal tersebut mengandung adverbial clause. Oke, nah ini ciri-ciri dasarnya ya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, lebih detail tentang apa itu adverbial clause, tentu harus cek dulu ya materi yang khusus membahas tentang adverbial clause. Jadi ini hanya pembahasan intinya saja ya dari adverbial clause. Oke, nah jadi ini ciri-cirinya. Kemudian prinsip dasar dari adverbial clause itu bagaimana? Nah, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa adverbial clause itu terdiri dari main clause atau induk kalimat dalam bahasa Indonesia ya, dan sub clause atau anak kalimat. Sebetulnya tidak hanya adverbial clause ya, tapi juga adjective clause di video sebelumnya dan juga noun clause. Nah, itu juga mengandung yang namanya induk kalimat dan anak kalimat begitu ya. Ya, jadi ini yang pertama kali harus diingat ya, prinsip dasar adverbial clause, bahwa adverbial clause itu terdiri dari main clause dan juga sub clause yang dihubungkan oleh subordinating conjunction. Nah, jadi ini fungsinya sebagai penghubungnya antara main clause dengan sub clause-nya ya. Kemudian
subclause diawali oleh conjunction. Gitu ya. Jadi kalau kalau teman-teman pengen tahu mana sih subclause-nya? Subclause-nya yang diawali oleh conjunction itu ya. Nah, itu dia sebagai subclause-nya. Kemudian bila main clause terletak di depan kalimat, maka sebelum subclause tidak perlu ada koma. Gitu ya. Jadi main clause-nya ada di depan, diikuti dengan subclause, itu lanjut aja tanpa harus dipisahkan oleh koma. Nah, tapi bila subclause terletak di depan kalimat, maka sebelum main clause harus ada koma. Nah, jadi tahu dari mana subclause-nya itu ada di depan, conjunction-nya ada di depan. Ya, jadi teman-teman perlu pahami jika ada conjunction misalnya although gitu atau when atau before di depan sendiri, nah, berarti itu adalah subclause ya, anak kalimatnya. Main clause-nya dimulai setelah ada koma ya. Jadi ada anak kalimat yang diawali conjunction tadi, kemudian ada koma, setelah koma baru masuk subject plus verb ya, yaitu main clause-nya. Nah, nanti lebih jelas kita lihat pada contoh ya. Conjunction selalu diikuti subject dan verb. Itu ya, subject plus verb. Itu karakter conjunction pada adverbial clause ya. Jadi misalnya when ya, setelah when kemudian subject plus verb. Before, setelah before ada subject kemudian verb gitu ya. Setelah conjunction bisa langsung diikuti verb tanpa subjek, tapi verb harus berupa verb ing atau verb 3. Nah, bisa jadi setelah conjunction itu nggak ada subjek, tapi pasti berupa, kalau nggak verb ing ya verb 3. Hanya saja nanti penyebutannya itu sebetulnya bukan adverbial clause ya, tapi menjadi adverbial phrase. Nah, itu dibahas tersendiri pada pembahasan reduced adverbial clause gitu ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasarnya. Biasanya kalau diperas lebih inti lagi ya, lebih singkat lagi, yang selalu saya ingatkan pada teman-teman yang belajar ya tentang soal-soal yang berupa adverbial clause itu. Nah, intinya pokoknya ingat conjunction-nya ya. Ada conjunction. Nah, dan yang jelas jika conjunction di depan berarti dia anak kalimat kemudian ada koma. Nah, dan ada koma kemudian pasti ada subjek dan verb lagi gitu ya. Makanya dan ingat ya bahwa yang namanya anak kalimat dan induk kalimat itu sama-sama mengandung verb. Begitu ya, sama-sama mengandung verb. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Nah, ini dia ya. Although Congress passed an income tax law in 1894, nah berarti ini adalah ciri adverbial clause karena ada conjunction di depan. Although ini ya, ada conjunction di depan. Nah, maka pastikan anak kalimat itu mesti mengandung subjek dan verb. Mana subjeknya? Congress. Verbnya past. Nah, ini ya, jadi conjunction, subject, verb. Kemudian tunggu sampai dengan ada koma. Ya, ada koma. Berarti setelah koma ada yang namanya subjek dan verb lagi, gitu ya. Nah, ini prinsipnya. Setelah koma dia berarti main clause kan gitu tadi ya. Pada pembahasan prinsip dasar adverbial clause, ya jika conjunction di depan berarti itu anak kalimat, induk kalimat dia terletak setelah koma. Nah, ini ada koma. Kemudian in 1895 ini bukan subjek langsung ya, tapi ini keterangan waktu. Jadi subjek bisa didahului oleh keterangan waktu, keterangan adverb ya. Entah keterangan waktu, entah keterangan tempat, begitu. Nah, jadi ini ada keterangan waktu ya, in 1855. Kemudian kita lihat di sini the unconstitutional. Tidak ada subjek, tidak ada verb. Nah, artinya berarti titik-titik di sini membutuhkan subjek dan verb. Gitu ya. Nah, jadi kembali ke prinsip dasar dari adverbial clause ya, bahwa jika conjunction di depan berarti itu anak kalimat, kemudian setelah koma masuk pada induk kalimat. Induk kalimat itu terdiri dari subjek dan verb ya. Nah, jadi bedanya kan sedikit sama anak kalimat ya. Anak kalimat juga subjek dan verb hanya saja didahului oleh conjunction. Kalau induk kalimat dia subjek dan verb tanpa didahului oleh conjunction. Oke, nah kalau teman-teman sudah tahu prinsip itu, berarti nanti di sini sudah
ngerti ya yang dibutuhkan apa. Ya, karena ini ada posisinya sebagai induk kalimat dan induk kalimat membutuhkan subjek dan verb, maka dua hal ini yang harus dicek apakah sudah ada. Ya, sudah ada subjek dan verbnya atau belum. Di sini kita mendapati belum ada subjek, belum ada verb. Maka cari pilihan jawaban yang mengandung subjek dan verb gitu ya. Nah, verbnya yang dimaksud adalah ordinary verb ya atau main verb. Pilihan jawaban A, the ruling of the Supreme Court. Nah, ini jelas tidak ada ordinary verb ya. Nah, ruling ini nggak mungkin dia sebagai ordinary verb ya, karena ordinary verb itu tidak akan berupa verb ing tanpa to be. Apalagi ada the, jadi the ini nggak mungkin mendahului verb. Verb tidak bisa dijawab oleh the ya. Yang A jelas bukan. Kemudian yang B, nah yang B ada was ruled by the Supreme Court. Ada was ruled berarti ada verb di sini, tapi tidak ada subjeknya. Berarti bukan juga ya. Yang C, if the Supreme Court ruled. Nah, ini ada conjunction lagi if. Nah, berarti juga mesti bukan karena nggak butuh conjunction ya. Sudah ada conjunction although, yang dibutuhkan hanya subjek dan verb. Nah, berarti jawabannya karena A bukan, B bukan, C bukan, berarti ya pasti yang D. Dan ketika kita cek memang yang D itu yang memenuhi syarat, yaitu the Supreme Court. Ini adalah noun berupa noun phrase ya. Kemudian ruled ini sebagai verbnya. Berarti subjek plus verb. Sah? Oke, sah. Nah, begitu ya. Nah, itu kita kenali cirinya dari conjunction, kemudian kita pilih pilihan jawabannya berdasarkan prinsip dari adverbial clause. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Oke, right. Nah, di sini ada missing words-nya ya, atau gaps-nya di sini ada di depan. Kemudian setelahnya tidak ada subjek, tidak ada verb juga, ada koma. Oke, nah jika kita mendapati soal berupa bla 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 kemudian ada koma ya, maka ada kemungkinan ini adalah adverbial clause ya. Nah, maka untuk memastikannya kita cek dulu setelah koma apakah berupa subjek dan verb. Nah, kita cek every Down syndrome individuals. Ini noun phrase berarti bisa menjadi subjek, kemudian gets. Nah, ada verb satu dengan s ya. Pasti dia adalah ordinary verb. Pasti ya. Nah, jadi ada beberapa verb yang bisa dipastikan sebagai main verb atau ordinary verb. Salah satunya adalah verb 1 dengan tambahan s. Nah, berarti ini adalah kalimat sempurna ya. Bisa menjadi induk kalimat atau main clause. Maka kita cek dulu apakah pilihan jawaban di sini ya. Ada pilihan jawaban yang mengandung kata kerja. Kalau mengandung kata kerja, maka harus lengkap dengan subjeknya dan juga dengan conjunction-nya. Kenapa? Karena belum ada conjunction. Gitu ya. Di sini sudah ada subjek plus verb ya. Berarti ini adalah kalimat sempurna. Nah, yang sebelum koma ini ada kemungkinan adalah anak kalimat. Kalau anak kalimat berarti yang dibutuhkan conjunction, subjek dan verb. Maka kita cek dulu satu persatu. Yang A, the person lives. Ada subjek, ada verb, tapi tanpa conjunction. Tidak bisa ya, nggak bisa karena di sini sudah ada subjek verb. Oke ya. Nah, jadi kalau sudah ada subjek verb, maka yang di depan ini subjek verbnya harus ada conjunction, begitu ya. Nah, jadi prinsip umum dari kalimat majemuk ya atau complex sentence itu kalau ada dua klausa yang subjek verb maka pasti ada konektor. Ya, pasti ada yang namanya konektor. Pada adverbial clause konektornya berupa conjunction ya. Nah, di sini yang A, the person lives ya, maka ini tidak bisa karena tidak ada conjunction. Yang B, if the person living, ada conjunction, ada kata benda yang bisa jadi subjek the person, tapi tidak ada ordinary verb. Living ini nggak bisa verb ing karena tidak ada to be, gitu ya. Nah, kemudian yang C, ada conjunction if, ada subjek ya the person dan ada verb lives.
Nah, ini sah ya. Nah, ini bisa karena ada conjunction, ada subject the person, dan ada main verb atau ordinary verb berupa verb 1 plus s. Lives ini ya, lives. Nah, sekarang kita cek yang D, because the life. Nah, ini nggak bisa karena because ini conjunction, the life ini kata benda ya, noun phrase. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C, if the person lives. Alright, paham ya? Oke ya. Nah, jadi sekali lagi, kenapa jawabannya yang C? Karena dalam soal ini ya ada clue berupa koma. Nah, kalau ada koma begini maka kita cek setelah koma, jika ada subject verb berarti dia adalah kalimat sempurna ya. Dan di sini ada subject verb Down syndrome individuals, verbnya adalah gets. Kalau setelah koma kalimat sempurna maka ada kemungkinan sebelum koma adalah anak kalimat dengan conjunction ya. Kalimat yang kedua ini ya, klausa yang kedua ini ya, dia menjadi main verbnya. Nah, maka kita cek pilihan jawabannya, carilah yang mengandung subject, verb, dan conjunction di depannya. Dan satu-satunya yang memenuhi syarat itu adalah yang C, conjunction, subject, dan verb. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Nah, di sini ada elephants. Ini elephants ya. Ada kesalahan ketik di sini, kurang huruf N ya. Elephant poaching, bla bla bla. The international ban on ivory was established. Right. Oke, jadi selalu kita kembali pada dasar analisa kalimat, yaitu mencari subject verbnya. Right. Nah, antara sebelum missing words ini ya, sebelum titik-titik dengan sesudah titik-titik. Sebelum titik-titik kita cek apakah sudah ada subject verb, nggak ada ya. Ini elephant kata benda, poaching juga bukan berupa verb karena verb ing tanpa to be. Nah, berarti ini kita belum tahu posisinya sebagai apa ya. Nah, kemudian kita cek dulu yang setelah titik-titik apakah sudah ada subject dan verb. Nah, di sini ada subjek yaitu the international ban on ivory. International ban ini adalah kata benda, frase noun ya. On ivory, nah ini sebagai adverbnya. Kemudian was established sebagai kata kerja. Nah, berarti ini sudah menjadi kalimat sempurna. Kalau sudah kalimat sempurna, sementara yang di depan ini ada noun phrase juga ya, noun elephant poaching ini, maka ada kemungkinan dia adalah anak kalimat ya, dia adalah anak kalimat. Kalau anak kalimat berarti apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah verb dan conjunction, karena kita belum menemukan conjunction ya, kita belum menemukan conjunction. Maka kita cek yang A, has diminished since. Nah, has diminished ini adalah verb ya, auxiliary past ordinary. Since ini conjunction, berarti memungkinkan. Sekarang yang B, it has diminished. Nah, it has diminished ini pertama kelebihan subjek karena ada it ya, ada it. Nah, sementara di sini sudah ada noun phrase elephant poaching. Kemudian setelah kata kerja ini juga tidak ada conjunction, padahal kita butuh conjunction, berarti yang B bukan ya. Kemudian yang C, since diminishing. Oke, sorry ada kesalahan ketik lagi ya, kelebihan C ini, C nya satu saja. Since conjunction diminishing verb ing dan bukan sebagai ordinary verb ya, karena dia nggak ada to be. Nah, berarti ini bukan, karena yang kita butuhkan adalah ordinary verb dulu baru kemudian conjunction ya. Nah, yang D, it has diminished since. Ya, ini ada subjek, kemudian verb ya, has diminished dan conjunction. Hanya saja kelebihannya it. Ya, kita nggak butuh subjek lagi karena sudah ada elephant poaching. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu has diminished since gitu ya. Has diminished sebagai kata kerja dari elephant poaching, kemudian since ini sebagai penghubung antara elephant poaching has diminished dengan the international ban on ivory was established. Begitu ya. Nah, jadi itu cara mengerjakannya ya.
atau contoh soal dengan adverbial clause. Nah, jadi tetap intinya teman-teman harus jeli melihat mana subjek, mana verb. Ya, mana subjek, mana verb, dan kalau sudah menemukan ada subjek verb lagi, berarti pasti ada conjunction. Oke. Nah, jadi pahami prinsip dasar adverbial clause ya yang di awal tadi untuk bisa memilih pilihan jawaban yang paling tepat ya jika soal yang bersangkutan itu berupa adverbial clause. Oke, sekian dulu video kita pada pembahasan kita pada video kali ini. Jika teman-teman masih ada yang belum dipahami, silakan komentar ya, tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi pada video berikutnya.